Bab 955. Kesalahpahaman besar. Melihat Jerry yang benar-benar pergi, Lesikin merasakan lebih sedih di hatinya. Dan air mata mengalir tanpa suara di wajahnya, menutupi wajahnya seketika. Aku tahu kamu tidak akan mengkhianatiku. Kamu tahu bahwa aku selalu mempercayaimu. Aku hanya ingin penjelasan darimu. Kenapa kamu tidak mau? Lesikin tersedak dan berkata dengan lirih. Jerry yang prategei untuk sesaat. Dan ketika dia kembali, dia tiba-tiba membawa pulang seorang gadis cantik yang beberapa tahun lebih muda darinya. Tidak hanya itu, wanita ini juga dengan akrab memanggil Jerry yang sebagai Kakyang. Dan dia tinggal di rumahnya saat ini. Semakin Lesikin memikirkannya, semakin dia merasa sedih. Dia selalu mempercayai Jerry Yang. Tetapi ketika hal seperti ini terjadi, tidak peduli seberapa besar dia mempercayai Jerry Yang, tetap masih ada simpul di hatinya. Bagi Lesikin, selama Jerry Yang dapat menjelaskan kepadanya, bahkan jika dia hanya mengatakan bahwa dia hanya menganggap Viola Feng sebagai adik perempuannya, dia tidak akan terlalu memikirkannya. Pada saat yang sama, Jerry Yang sudah meninggalkan rumah dan tiba di pinggiran puncak awan. Bulan malam ini bulat dan cerah, dengan cahaya bulan yang menyinari. Dia bahkan bisa melihat lingkungan sekitarnya dengan jelas. Keluarlah. Jerry Yang tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat kehampaan, dan berteriak dingin. Saat kata-katanya jatuh, sesosok hitam melompat turun dari pohon kuno yang menjulang tinggi. Bang! Dengan suara keras, kaki sosok hitam itu mendarat dengan keras. Bumi bergetar, dan lempengan batu biru yang sangat keras itu langsung berubah menjadi debu. Jerry Yang telah melihat wajahnya. Itu adalah wajah tua yang sangat pucat sehingga tampak menusuk, seperti sedang sakit vitiligo. Dari tubuh lelaki tua itu, Jerry Yang merasakan sebuah aura kuat yang sangat mendekati puncak alam raja. Jelas, ranah bela diri lawan berada di alam raja tahap akhir, tetapi baru saja akan menerobos. Hanya pemimpin keluarga teratas di Qingwang yang memiliki pendekar berkekuatan setingkat ini. Tepat ketika Jerry Yang menatap lelaki tua itu, lelaki tua itu juga menatap Jerry Yang, tanpa ekspresi di wajahnya yang pucat, tetapi hatinya penuh dengan keterkejutan. Dia diperintahkan datang ke sini untuk membunuh Jerry Yang. Tetapi dia sudah ketahuan Jerry Yang sebelum memasuki puncak awan. Hanya saja, dari tubuh Jerry Yang, dia tidak bisa merasakan aura seni bela diri apapun. Dalam situasi ini, hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Jerry Yang adalah orang biasa. Dan kemungkinan lainnya adalah kekuatan seni bela diri Jerry Yang jauh di atasnya. Alam bela dirinya telah mencapai alam raja tahap akhir. Jika Jerry Yang lebih kuat darinya, apakah itu setidaknya puncak alam raja? Seorang pendekar puncak alam raja yang berusia di bawah 30 tahun. Bagaimana ini mungkin? Jerry Yang tiba-tiba mengerutkan kening. Siapa kamu? Horky Qin. Kamu yang membunuhnya. Lelaki tua itu tidak menanggapi Jerry Yang, tetapi bertanya dengan suara dingin. Ternyata dari keluarga Qin. Jerry Yang tiba-tiba menyadari bahwa seseorang dari keluarga Qin pasti akan datang mencarinya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan datang secepat ini. Pagi ini, dia baru saja membunuh Horky Qin dengan tangannya sendiri. Dan pada malam harinya, pendekar keluarga Qin mendatanginya. Tampaknya keluarga Qin ini tidak sederhana, mengirim seorang pendekar alam raja tahap akhir begitu saja. Lantas pendekar seperti apa yang menjadi pemimpin keluarga Qin? Puncak alam raja. Jerry Yang diam-diam terkejut. Tampaknya Horky Qin dibunuh olehmu. Mata lelaki tua itu penuh dengan niat membunuh. Dan dalam sekejap, semangat juang di tubuhnya dilepaskan. Dia menggerakkan kakinya, dan tiba-tiba menyerang Jerry Yang. Keluarga Qin. Kenneth. Saat berbicara, dia sudah bergegas di depan Jerry Yang, mengangkat tangannya dan langsung meninju wajah Jerry Yang. Lelaki tua ini tidak lain adalah anak buah nomor 1 Allen Qin. Kenneth. Serangan Kenneth sangat ganas.
Sama sekali tidak seperti serangan yang seharusnya dilakukan oleh seorang lelaki tua berusia 60-an atau 70-an tahun. Dengan satu pukulan, ruang itu tampak bergetar. Namun, betapapun sengitnya serangannya, dia hanya akan ditekan di hadapan Jerry Yang. Bang! Pada saat pukulan Kenneth hendak menyentuh Jerry Yang mengulurkan telapak tangan kanannya, melambai di udara, dan langsung menggenggam tinju Kenneth dengan kuat di tangannya. Ekspresi wajah Kenneth tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat ingin menarik tinjunya. Tetapi ketika dia mencoba yang sekuat tenaga, dia menyadari bahwa tinju yang digenggam oleh Jerry yang tidak dapat ditarik sama sekali. Mencari kematian, Kenneth sangat marah, dan langsung menyerah pada perjuangannya. Dia mengepalkan tinju pada tangan kirinya lagi, dan menyerang Jerry Yang. Bang! Tinju kirinya juga ditangkap oleh Jerry Yang. Kenneth bahkan lebih terkejut di dalam hatinya. Satu persatu tangannya dikendalikan oleh Jerry Yang. Dan sekarang dia hanya bisa menggunakan kakinya. Bang bang bang! Kaki Kenneth terus melayang tanpa henti. Tapi setiap tendangan ditepis dengan ringan oleh Jerry Yang. Tidak hanya gagal melukai Jerry Yang sedikit pun, tetapi juga membuat Kenneth merasa kedua kakinya akan patah. Bang! Detik berikutnya, Jerry Yang tiba-tiba melepaskan tinju Kenneth. Dan pada saat yang hampir bersamaan, dia menendang keluar dengan satu tendangan. Terlihat bahwa tubuh pria kuat nomor satu keluarga Qin ini langsung ditendang keluar. Demi ayah mertuaku, aku akan membiarkanmu hidup. Kembalilah dan beritahu pemimpin keluarga Qin bahwa jika ada orang dari keluarga Qin yang berani menggangguku dan keluarga, aku akan membunuh tanpa ampun. Suara Jerry Yang seperti guntur yang menggelegar, menggema keras di benak Kenneth. Kenneth, yang telah terluka parah karena pukulan Jerry Yang, mendengar suara itu dan merasakan jiwanya gemetar ketakutan. Dia tiba-tiba mendapat ilusi bahwa suara ini seperti suara dewa dari luar angkasa, yang membuatnya merasa sangat ingin bersujud dan menyembah. Ketika Kenneth kembali tersadar, Jerry Yang sudah menghilang di tempatnya. Uhuk-uhuk. Kenneth terbatuk beberapa kali. Kulitnya yang sudah pucat tiba-tiba menjadi semakin pucat. Dia secara alami bisa merasakan intimidasi Jerry Yang. Di depan Jerry Yang, dia bahkan tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami perasaan seperti ini. Bahkan di depan Alan Qin, dia tidak pernah merasa seperti ini. Kali ini, keluarga Qin mungkin dalam masalah besar. Kenneth melihat jauh ke arah puncak awan, lalu berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan dalam sekejap. Setelah menyelesaikan masalah Kenneth, Jerry Yang kembali ke rumah. Dia dengan lembut mendorong pintu kamar tidur, hanya untuk melihat kegelapan di ruangan itu. Dan ketika dia bersiap untuk pergi tidur, dia tiba-tiba merasa ragu. Sepertinya Lesikin sudah tertidur. Dan dia takut dia akan membangunkan Lesikin ketika dia berbaring. Jadi dia berjingkat pergi lagi, dan dengan lembut menutup pintu kamar tidur. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa pada saat dia baru saja menutup pintu, mata Lesikin yang awalnya tertutup tiba-tiba terbuka. Cahaya bulan di luar, di jendela, seperti lapisan cahaya bulan yang menutupi tubuhnya. Di bawah sinar rembulan, wajah cantik itu berlinang air mata. Namun, semua ini ditakdirkan untuk tidak diketahui oleh Jerry Yang. Setelah dia meninggalkan kamar tidur, dia tidur di sofa di luar. Keesokan paginya, saat Jerry Yang masih tertidur, tiba-tiba dia merasakan seseorang mendekatinya. Dia tiba-tiba terbangun, dan melihat sesosok tubuh mendekatinya. Pada saat ini, dia hampir secara refleks mengulurkan tangan kanannya, meraih leher sosok itu, dan menekannya ke sofa. Viola. Ketika Jerry Yang melihat wajah yang dikenalnya dengan jelas, ekspresinya berubah drastis. Jerry Yang. Segera setelah itu, suara marah terdengar di belakangnya. Jerry Yang memegang leher Viola Feng dengan satu tangan, dan menekannya di sofa. Dari belakang terlihat Jerry Yang seperti sedang menindih Viola Feng. Mendengar suara marah yang datang dari belakangnya, Jerry Yang seperti baru saja terbangun dari mimpi.
Dia dengan cepat berdiri, berbalik dan melihat Lesikin berdiri di belakangnya dengan air mata mengalir di wajahnya. Bersambung. Bab 956. Konflik keluarga. Jerry yang panik melihat Lesikin menangis dan tidak tahu harus bagaimana. Istriku, jangan salah paham. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku dan Viola tidak ada apa-apa. Hanya, Jerry yang berusaha menjelaskan. Tetapi ucapannya terputus ketika Lesikin yang marah menghentikannya. Diam. Kalian sudah seperti ini. Apalagi yang ingin kamu jelaskan? Aku hanya percaya apa yang kulihat dengan mataku sendiri. Setelah mengucapkan itu, Lesikin pergi ke kamarnya. Karena kegaduhan di luar, Yumikin juga keluar dan mendengar kata-kata terakhir Lesikin. Melihat Jerry Yang dan Viola Feng berdiri bersama, dia langsung mengerti apa yang terjadi. Jerry Yang, bajingan kamu. Kakakku sangat mencintaimu dan percaya padamu. Tapi kamu malah melakukan hal sekeji ini. Sekarang, kamu bahkan membawa perempuan lain datang ke rumah ini. Ujar Yumikin marah dan kecewa pada Jerry Yang. Kemarin, Yumikin sangat menentang Jerry yang membawa Viola Feng ke villa. Tidak pernah terbayangkan olehnya bahwa dalam semalam saja, hal seperti ini terjadi. Lesikin adalah wanita yang sangat baik hati. Yumikin sangat yakin jika Lesikin marah, itu membuktikan ada sesuatu yang terjadi antara Jerry Yang dan Viola Feng. Yumi, omong kosong apa yang kamu katakan? Jerry yang marah dengan kesalahpahaman ini. Aku dan Viola tidak ada apa-apa. Semuanya salah paham. Aku akan menjelaskan semuanya kepada Lesi. Viola Feng yang selama ini diam, menyadari dirinya telah menimbulkan masalah besar pada Jerry Yang dan panik. Kak Yumi, jangan salah paham. Aku dan Kak Yang memang tidak ada apa-apa. Aku menganggapnya seperti kakak dan dia juga menganggapku sebagai adiknya. Ujar Viola Feng sangat panik dan merasa bersalah. Bahkan air matanya terus mengalir. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, Yumikin menghentikannya. Diam. Kak Yang terus yang kamu katakan. Kalian berdua sungguh menjijikkan. Ucapan Yumikin penuh dengan sindiran. Yumi, omong kosong apa yang kamu katakan? Ujar Jerry yang marah. Dia memperlakukan Viola Feng seperti adiknya. Terutama setelah janji terakhirnya kepada dokter ajaib untuk melindungi Viola Feng seumur hidup. Yang terpenting, orang tua Viola Feng, termasuk dokter ajaib adalah pahlawan negara ini. Baiklah, demi melindungi pelakor ini, kamu bahkan mengorbankan istrimu dan putrimu. Jerry Yang, aku salah menilaimu. Ujar Yumikin marah. Iya. Tamparan yang menyakitkan terdengar dan seketika semuanya menjadi hening. Yumikin memandang Jerry Yang dengan keterkejutan. Beraninya kamu menamparku. Demi orang luar kamu menamparku. Kak Yang. Viola Feng terpaku sejenak. Dia juga terkejut dan segera berdiri di depan Jerry Yang. Seakan khawatir Jerry Yang akan menyakiti Yumikin lagi. Sementara itu, Jerry Yang menyesal dan merasa bersalah. Barusan dia kehilangan kendali. Kata-kata Yumikin membuatnya merasa Yumikin menghina anak-anak pahlawan. Namun, setelah menamparkan Yumikin, Jerry merasa lukanya lebih dalam daripada pukulan diri sendiri. Yumi, aku minta maaf. Jelas Jerry yang merasa bersalah. Tapi dia tidak tahu apa yang bisa dijelaskan. Pergi. Teriak Yumikin mendesak Jerry Yang pergi. Kak Yang, cepatlah kejar Kak Yumi. Ujar Viola Feng panik. Dia merasa bersalah atas semua yang terjadi. Jerry yang tidak bergerak dari tempatnya. Dia merasa sangat menyesal. Dia tahu betul sifat Yumikin. Bahkan jika dia mengejarnya sekarang, Yumikin tidak akan memaafkannya. Dia tidak pernah menyangka setelah begitu lama tinggal bersama Lesikin dan Yumikin, suatu hari dia akan menyakiti Yumikin. Kak Yang, kenapa kamu masih ragu? Cepatlah kejar Kak Yumi. Desak Viola Feng berlinang air mata. Jerry yang menggelengkan kepala sambil menghela nafas. Jika aku pergi menemui dia sekarang,
hanya akan membuatnya semakin emosional. Aku akan meminta maaf padanya setelah emosinya lebih stabil. Kak Yang. Tapi, Viola Feng ingin meyakinkannya. Tetapi Jerry yang berkata, semua ini salahku. Jangan menyalahkan dirimu. Aku yang menyebabkan semua ini. Melihat ekspresi sedih Jerry Yang, Viola Feng tidak tega lagi mengatakan apapun. Hanya merasa lebih bersalah. Sebelumnya, dia melihat Jerry yang tertidur di sofa tanpa selimut. Jadi dia mengambil satu baju di kamarnya untuk menutupi Jerry Yang. Tapi dia tidak pernah mengira reaksi Jerry yang akan begitu besar dan menganggapnya sebagai orang jahat. Kamu baik-baik saja? Tanya Jerry yang penuh penyesalan melihat bekas jari di leher Viola Feng. Viola Feng menggelengkan kepala. Aku baik-baik saja, Kak Yang. Lebih baik aku sewa rumah. Aku tidak nyaman tinggal di sini. Lanjut dia. Jerry yang mengerutkan kening. Aku sudah berjanji pada kakekmu untuk melindungimu seumur hidup. Dan kamu adalah adikku. Tinggallah di sini. Tidak ada masalah. Kak Yang. Aku tahu kamu memperlakukanku sebagai adikmu dan akan melindungiku seumur hidup. Tetapi aku punya hidupku sendiri dan aku punya rencana sendiri. Jangan khawatirkan aku. Selain itu, sangat wajar kakak ipar dan Kak Yumi salah paham pada kita. Aku pikir setiap wanita dalam situasi seperti ini akan salah paham. Tambah Viola Feng. Jerry yang terdiam mendengar kata-kata Viola Feng. Dia tahu betul Lesikin sangat percaya padanya. Tapi tadi saat dia menekan Viola Feng di sofa, dari sudut pandang Lesikin, itu seperti akan melakukan hal yang tak pantas pada Viola Feng. Bagaimana mungkin Lesikin bisa menerima ini? Sangat wajar terjadi salah paham. Selain itu, Yumikin dan Lesikin memiliki hubungan yang sangat baik. Dari awal, Yumikin memiliki kebencian besar terhadap Viola Feng dan insiden yang baru saja terjadi membuat kebenciannya pada Viola Feng semakin besar. Apa rencanamu? Tanya Jerry yang tidak lagi bersikeras meminta Viola Feng tinggal. Aku berencana membuka sebuah klinik di kota Yan. Menyembuhkan orang dan menyelamatkan nyawa. Bisa dibilang memenuhi harapan kakekku. Ujar Viola Feng. Baiklah. Aku mendukung apapun yang kamu lakukan. Angguk Jerry Yang. Kak Yang. Aku akan pergi sekarang. Bisakah kamu memberitahu kakak ipar tentang hal ini? Ujar Viola Feng tersenyum. Viola Feng tidak membawa banyak barang. Jadi tidak ada yang perlu dia siapkan. Dia langsung berbalik untuk pergi. Jerry yang mengeluarkan sebuah kartu bank dan memberikannya kepada Viola Feng. Peganglah kartu ini. Anggap saja ini modal awal dari kakak untuk adiknya untuk memulai bisnis. Kamu harus menerimanya. Awalnya. Tetapi setelah mendengar perkataan Jerry Yang, akhirnya dia menerimanya. Baiklah. Aku akan menyimpan kartu ini. Anggap saja kamu berinvestasi di klinikku dan ketika aku menghasilkan uang, aku akan membagi hasilnya denganmu. Baiklah. Jerry yang tersenyum. Aku akan mengantarmu pergi. Jerry yang sekarang sama sekali tidak menyangka klinik Viola Feng akan memberinya keuntungan sebesar apa. Saat ini, Lesikin masih marah. Jerry yang ingin menjelaskan. Tetapi dia sadar bahwa ini bukan saat yang tepat untuk menjelaskan. Dia akan mencari cara untuk menjelaskannya setelah Lesikin tenang. Bersambung.